Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Business Opportunity Creation atau BOC, atau mata kuliah penciptaan peluang bisnis, yang diampuh oleh Bapak Afrizal Firman. Nah, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, kami mahasiswa Universitas Ciputra Makassar, jalur Corporate Entrepreneur, batch 4. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Bapak Muhammad Rizal, ada Ibu Andi Sani Silwana, ada Ibu Cica Permatasari, ada Bapak Aldo Valentino Benjamin Puturuhu, ada saya sendiri, Raffiandi Normansyah, dan Bapak Muhammad Farid Natsir. Next slide. Oke, di sini kami akan menjelaskan analisa PESTEL dan analisa SWOT, perencanaan strategis pengembangan industri konstruksi rumah prefabrikasi di Indonesia. Next slide, introduction. Nah, Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian, dengan backlog perumahan mencapai lebih dari 9 juta unit, dan meningkat menjadi 12,7 juta unit bila melihat kualitas hunian. Untuk menjawab masalah ini, industri konstruksi membutuhkan inovasi yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Disinilah konstruksi rumah prefabrikasi menjadi solusi. Prefabrikasi mampu mengatasi masalah klasik seperti kekurangan tenaga kerja, keterlambatan pembangunan, serta pembengkakan biaya. Teknologi modular seperti RISA dan Ruspin yang sudah diprakarsai pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia siap bergerak menuju sistem konstruksi modern yang lebih adaptif dan ramah lingkungan. Melalui strategi yang tepat, industri prefabrikasi tidak hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan konstruksi yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Next slide. Berikut adalah gambar model penawaran dan permintaan industri konstruksi rumah pracetak. Next slide. Slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Di slide selanjutnya saya akan membahas apa sih itu rumah prefabrikasi. Jadi rumah prefabrikasi adalah rumah-rumah yang komponennya dibangun di pabrik, kemudian diangkut, kemudian dibawakan ke lokasi tanah untuk dirakit dan diselesaikan. Nah, kunci konsep daripada rumah prefabrikasi ini adalah dibuat di pabrik, pasang di lokasi. Nah, kemudian tapi berbeda dengan metode konvensional yang dimana semua material dibawakan ke lokasi, kemudian ada terjadi proses pemotongan besi dan lain-lain, kemudian perakitan dan pembangunan rumah dimulai dari nol di sana. Ya, kemudian sistem pracetak itu dia sistemnya sistem pracetak ya. Jadi berukuran kecil dan ringan. Biasanya di 47 kiloan, kemudian didesain dengan mempertimbangkan dan dapat dikerjakan oleh masyarakat umum dan diangkat oleh satu tenaga kerja. Jadi yang pertama itu syarat mutu beton pada RISA itu 24 MPa atau minimal 21,7 MPa. Kemudian diameter rangka baja minimal diameter rangka. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di samping. Kemudian untuk teknologi modular untuk rumah khusus, dalam hal ini Raspin, rumah sistem komponen instan. Jadi Raspin sendiri itu sistem pracetak yang diterapkan untuk konstruksi rumah satu lantai yang tahan gempa. Nah, untuk pembangunannya itu membutuhkan 3-4 pekerja untuk pembangunan rumah dengan tipe 36. Nah, untuk spesifikasi daripada Raspin sendiri ada beberapa. Yang pertama, dia terdiri dari 2 komponen. Kemudian yang kedua, beton dengan tulang baja. Yang ketiga adalah mutu betonnya harus di 20 MPa. Kemudian yang keempat, tulangan utama diameter 8 mm dan sengkang 6 mm. Kemudian untuk sambungan baut itu di 12 mm. Setelah itu, nah ini kurang lebih tampilannya ya yang sudah diimplementasikan di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Baik, kali ini saya akan memaparkan analisa PESTEL dari rumah instan prefabrikasi, di mana dari analisis ini perusahaan dapat membuat keputusan strategis, mengantisipasi ancaman, dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal.
Pestal sendiri terbagi dari 6 komponen. Pertama politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari beberapa komponen tersebut. Dari sisi politik sendiri, program 3 juta rumah dari pemerintah, insentif fiskal dan birokrasi dari keputusan 3 menteri, dan peran pemerintah sebagai mandiri dianggap sebagai peluang, sedangkan birokrasi daerah dianggap sebagai ancaman. Dari segi ekonomi sendiri, tantangan birokrasi daerah dan dukungan pembiayaan seperti FPPP dan Tapera dianggap sebagai peluang, sedangkan daya beli MBR terbatas, biaya logistik tinggi, suku bunga kredit konstruksi yang tinggi dianggap sebagai ancaman. Dari segi sosial sendiri, permintaan rumah tahan gempa dianggap sebagai peluang, dan persepsi negatif dan literasi rendah terhadap rumah instan sendiri, permintaan kostumisasi tinggi, dan kesenjangan keterampilan SDM-nya sendiri dianggap sebagai ancaman. Dari sisi teknologi sendiri, inovasi teknologi lokal seperti RISA dan adopsi teknologi digital seperti e-katalog, BIM dianggap sebagai peluang. Dari segi ekologikal atau lingkungan, keunggulan berkelanjutan seperti hemat material dan limbah dan dukungan Go Green sendiri dianggap sebagai peluang. Sedangkan karbon dari transportasi sendiri dianggap sebagai ancaman. Dari segi hukum sendiri, dukungan regulasi pusat Undang-Undang Nomor 1 Garing 2011 dianggap sebagai peluang, dan belum adanya standarisasi nasional dan regulasi logistik modul besar yang kurang, dan kompleksitas perda sendiri dianggap sebagai ancaman. Baik, saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis SWOT perumahan industri perumahan prefabrikasi di Indonesia, di mana range-nya di sini kita berada di tempat yang strategis, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui program 3.000 rumah serta bahan baku lokal kita yang bagus. Nah, hal ini bertepatan dengan opportunities-nya atau peluangnya, di mana pasar yang masif akibat backlog perumahan dan urbanisasi yang terus meningkat. Selain itu, kita mendapatkan tantangan, di mana tantangan terbesar kita di sini biaya logistik yang masih tinggi, serta SDM secara teknis masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, kita juga menghadapi ancamannya ini berasal dari infrastruktur yang masih belum meningkat, dan adanya beberapa yang masih menggunakan dan nyaman menggunakan metode konvensional ini. Sekian. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah dilakukan korespondensi, baik menggunakan pestel maupun menggunakan Porter SWOT, maka inilah hasil yang bisa kita dapatkan ketika Porter SWOT dan pestel disandingkan secara bersamaan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, perencanaan strategi berbasis pestel dan Porter SWOT menghasilkan pendekatan yang berbeda. Namun, mereka saling melengkapi untuk pengembangan industri, khususnya industri konstruksi rumah prefabrikasi di Indonesia. Strategi pestel bersifat reaktif, berfokus pada adaptasi terhadap faktor-faktor makro seperti regulasi pemerintah, tren teknologi hijau, dan kondisi ekonomi. Sedangkan Porter SWOT bersifat proaktif dan kompetitif, berorientasi pada pembentukan keunggulan di pasar melalui inovasi seperti joint venture teknologi, pengembangan SDM khusus, dan diferensiasi produk. Singkatnya, pestel ini menjawab bagaimana industri harus menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, sedangkan Porter SWOT menjawab bagaimana industri dapat memenangkan persaingan dengan kekuatan internal. Kombinasi keduanya bisa menciptakan strategi yang komprehensif. Pestel untuk memahami medan permainan, sedangkan Porter SWOT untuk bagaimana industri ini bisa menentukan langkah kompetitif selanjutnya. Setelah melalui analisis yang panjang, akhirnya kita tiba juga pada kesimpulan. Membangun masa depan industri rumah prefabrikasi Indonesia membutuhkan peta strategi yang komprehensif. Kali ini kita akan melihat dua perspektif kunci, yaitu dari pestel yang memindai lingkungan eksternal, dan dari Porter SWOT yang menilai posisi kompetitif internal. Mari kita selami. Dari kacamata pestel, peta eksternal industri ini penuh warna. Ada angin politik yang mendukung seperti program 3 juta rumah, dan juga e-katalog. Namun, tekanan ekonomi seperti daya beli yang rendah, dan biaya logistik tinggi kadang menghadang. Kita juga berhadapan dengan realitas sosial, yaitu persepsi negatif dan literasi yang masih rendah. Di balik itu, terbentang peluang teknologi lewat inovasi lokal seperti RISA dan BIM.
Isu lingkungan mendukung metode hijau, meski transportasi tetap jadi tantangan. Sementara, kendala hukum seperti belum ada standarisasi nasional memperlambat laju. Intinya, strategi dari sudut pandang ini bersifat reaktif, yaitu menyesuaikan dan merespon kondisi yang ada. Lalu, bagaimana dengan kekuatan internal kita? Mari kita beralih ke Porter dan SWOT. Kekuatan industri ini jelas, efisiensi material, dukungan pemerintah, dan potensi pasar yang besar. Namun, kelemahan seperti SDM yang terbatas, ketergantungan impor, dan biaya logistik harus diakui sulit diatasi. Di luar, peluang emas menunggu, permintaan rumah tahan gempa, dukungan teknologi digital, dan kebijakan hijau. Tapi perlu mewaspadai ancaman persaingan dari industri dengan metode konvensional dan birokrasi yang rumit. Dari sini lahirlah strategi yang proaktif, fokus membangun keunggulan kompetitif. Jadi, apa jalan ke depan? Jawabannya adalah dengan menggabungkan kedua perspektif ini. Kita harus reaktif membaca peluang regulasi dan teknologi dari Pestel, sekaligus proaktif membangun kekuatan internal melalui inovasi, diferensiasi produk, dan penguatan SDM dari analisis SWOT. Dengan memadukan kesadaran eksternal dan kekuatan internal, masa depan industri rumah prefabrikasi Indonesia bukan hanya cerah, tapi juga dapat dibangun. Jaya terus rumah instan prefabrikasi Indonesia. Semoga Indonesia makin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.